Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Tim yang saya hormati, Ibu Ketua Kaprodi, Kaprodi ya, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 75 yang saya hormati, Ibu Sarini beserta teman pendamping yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya pada siang ini kita bisa bersama-sama di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai pada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Tim dan Ibu Kapolri yang telah mempercayai kami sebagai sekolah tempat untuk mengadakan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh guru kami, Ibu Sarini Maupa. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia. Kebetulan saya juga termasuk mantan mahasiswa dan mantan siswa waktu masih di SMA Tridharma, dan alhamdulillah kami sudah berada di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini yang perlu kita ambil hikmahnya adalah bahwa kegiatan ini adalah hasil merupakan pemaparan atau pertanggungjawaban daripada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh salah seorang guru, Ibu Sarini. Nah, di sini saya berharap mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan mengajar setiap hari khususnya ke guru, ke siswa. Begitu juga saya berharap kepada teman-teman guru kiranya dapat mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sarini ini. Nah, mungkin termasuk saya juga yang perlu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, karena dengan melaksanakan penelitian akan begitu banyak hal yang akan kita dapat. Mungkin karena dalam melaksanakan penelitian akan banyak buku yang akan kita baca. Dengan banyak membaca akan banyak ilmu yang kita dapat. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk mengadakan penelitian seperti ini. Dan apalagi sekarang kita ini adalah sebagai guru yang selalu memberikan bimbingan, arahan kepada siswa, dan tentunya kita perlu banyak mendapat ilmu, baik didapat dari media sosial dan sebagainya, termasuk dalam membaca, lebih khusus dalam mengadakan penelitian. Nah, untuk itu saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN 75 yang saya hormati dan saya banggakan, staf dan guru SDN 75 dan seluruh hadirin, Ibu Kaprodi S2 Dikdas UNG yang saya hormati, juga sebagai tim dan anggota tim lainnya, sahabat hadir. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita masih beraktivitas untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kita sekalian.
terkait dengan bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada bangsa, kepada anak-adik didik, kepada agama dan seterusnya. Jadi hari ini jangan dianggap kegiatan formalitas, tetapi juga ini ada manfaatnya kepada kita sekalian. Beginilah kita kalau ingin meningkatkan kualitas kinerja atau pengabdian kita. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kami sebetulnya sangat merindukan untuk berbagi di sekolah, ya. Tetapi waktu-waktunya ini sangat ditentukan, kecuali ada diseminasi atau mungkin kami membimbing PPL di sekolah. Padahal sebetulnya UNG itu sebagai produsen guru itu bersedia membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh aparat pendidik untuk bisa saling berbagi. Ya. Yang berikut terkait dengan tugas hari ini memang dituntut bahwa hasil-hasil penelitian, terutama penelitian tentang pendidikan itu harus disebarluaskan, didiseminasikan, kiranya bisa bermanfaat bagi peningkatan profesi kita di dalam mengajar, di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi ini bukan semata-mata hanya memenuhi formalitas syarat, tetapi ini sebetulnya ini yang benar. Setiap hasil penelitian itu harus didiseminasikan ke sekolah supaya sekolah bisa tahu, oh ini ada sesuatu yang baik, yang bagus, yang bisa ditiru atau diikuti. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, kami sedang bergelut juga untuk menyiapkan guru-guru profesional melalui pendidikan profesi guru. Ini luar biasa sesuatu inovasi yang harus dilakukan oleh guru-guru profesional yang saat ini. Ya. Apalagi sekarang kalau sudah mengikuti itu pembelajaran abad 21, maka tentu kita harus menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti perubahan ini, dan ini tidak boleh ditawar-tawar. Sekarang kami kerja keras menyiapkan guru dalam prajabatan ini PPG, dan nanti mereka setelah lulus ada nilai inovasi yang mereka bawakan. Terkait dengan penelitian ini kan sebetulnya ini setiap ASN apalagi guru itu kan diminta untuk kenaikan karir, kenaikan pangkat itu diminta syaratnya misalnya ada satu kajian atau penelitian minimal PTK yang harus dilakukan. Nah, inilah seperti ini modelnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama guru-guru itu bagaimana agar supaya kualitas pembelajaran itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka tentu kita harus selalu melakukan refleksi. Refleksi itu adalah memeriksa kembali apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah memenuhi target. Dan biasanya kan kita patok dengan KKM. Tetapi kan kalau saya melihat KKM itu artinya tidak terlalu serius. Yang penting tercapai, tetapi kan tidak melihat prosesnya itu apakah betul-betul sesuai dengan hasil. Nah, itu yang paling penting. Makanya ini para guru yang menempuh studi di S2 maupun di S3, kami minta untuk tugas akhir melakukan penelitian minimal PTK ini, dan ini karena PTK memang dibutuhkan sekali di sekolah untuk pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran. Ya seperti ini salah satu contoh, misalnya ada judulnya ini kan meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar melalui tindakan apa ini? Ini kan tindakan yang dipilih adalah jadi penerapan metode inquiry terbimbing ya. Jadi ini sebetulnya bukan hanya diuji coba, bukan hanya dicoba-coba, tetapi ini betul-betul dikaji itu baik secara teoritis maupun secara empiris. Ya, bagaimana ini kalau kita terapkan langkah-langkah pembelajaran
inquiry terbimbing ini dengan benar dan secara cermat, maka apakah ada dampaknya, ada pengaruhnya terhadap peningkatan motivasi belajar siswa maupun juga hasil belajarnya. Kalau ini memang toh ya hasilnya bagus, ternyata motivasi mereka meningkat, juga hasil belajar mereka meningkat, maka ini berarti ini bisa kita pakai, bisa kita gunakan, bisa kita terapkan, dan ini yang didiseminasikan, disebarluaskan ke guru-guru. Silakan diikuti. Tetapi juga sekarang ini teman-teman guru itu harus, apa yang saya katakan tadi, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan, di mana letak masalah, kekurangannya apa saja, itu yang coba kita kaji. Kenapa hasil belajar siswa tidak mencapai target KKM, atau kenapa motivasi belajar siswa begitu rendah, mereka tidak ada gairah di dalam belajar. Itu harus kita cari penyebabnya apa gitu ya. Nah, tapi kan melalui penelitian seperti ini itu kan dikaji secara ilmiah, dicari buku-buku sumbernya yang menjelaskan bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa itu. Diapakan siswa agar selalu bersemangat di dalam belajar, walaupun juga diajar pada siang hari, mereka tetap semangat dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya, jadi ini bersyukur Bapak Ibu sekalian, hasil ini kita paparkan di sini ya, dan ini sudah dilaksanakan, dan tentu hasilnya positif, berikan hasil sesuai dengan harapan, dan tentu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah, terutama bagi guru-guru untuk bisa mengikuti model ini. Dan di dalam pembelajaran sekarang itu, pembelajaran abad 21, banyak model-model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk misalnya membantu siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan tentu juga hasil belajar mereka lebih baik. Ada problem based learning, ada project based learning, ada inquiry, ada discovery, ada scientific approach, dan seterusnya. Jadi banyak sekali model-model pembelajaran yang kita bisa kombinasikan, variasikan di sekolah. Kalau misalnya anak-anak itu sudah jenuh, ya, anak-anak sudah jenuh dengan metode yang kita lakukan. Jangan sampai begini Bapak Ibu, terutama ini juga mohon bantuan kepala sekolah. Jangan sampai RPP yang kita gunakan itu dari tahun ke tahun itu terus tidak ada perkembangan. Ya, tidak ada perkembangan, padahal masalah yang kita hadapi pada setiap tahun, pada setiap semester itu selalu berubah. Ya, jadi penelitian tindakan kelas itu salah satu contoh bagaimana kita melakukan inovasi terhadap pembelajaran. Ternyata anak mempelajari materi ini tidak ada semangat, tidak ada gairah, atau tidak ada motivasi dalam belajarnya. Apa yang menyebabkan itu dianalisis. Nah, walau penyebab ini anak tidak ada semangat belajar, apakah karena gurunya juga tidak menarik, atau juga metodenya yang diterapkan juga tidak menarik siswa, dan seterusnya. Macam-macam dia punya penyebab. Nah, itu coba diidentifikasi. Makanya saya bimbing juga teman-teman yang diidentifikasi apa penyebab sehingga pembelajaran itu tidak mencapai ketuntasan. Ya. Nah, berdasarkan analisis masalah itu kita dapatkan, baru kita cari apa kira-kira tindakan yang mampu memperbaiki itu. Ya, alhamdulillah terkait dengan ini, hasil belajar ini, penelitian ini ditemukan bahwa metode inquiry terbimbing itu merupakan salah satu alternatif, bukan hanya satu-satunya, salah satu alternatif model atau metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Alhamdulillah hasilnya positif ya. Jadi sesuai dengan hasil pengujian hipotesisnya, ada indikatornya yang sudah ditentukan. Alhamdulillah ternyata setelah dilakukan sebanyak 2 siklus, ketika memang kita teliti dan cermat di dalam melakukan tindakan itu, tidak perlu sampai 2 siklus. Yang penting kita betul-betul teliti cermat apa, di mana dia punya.
dia punya langkah-langkah yang, dan kita tentu juga sebagai guru ini wajib menguasai karakteristik siswa yang kita ajar. Misalnya ini kan ada, kita semua ini ada 15 orang. Jadi dari 15 orang itu secara individual guru menguasai karakteristik, kita lihat di sifat ini, kita lihat dan seterusnya. Sehingga di dalam memberikan bimbingan itu kita mudah gitu, melakukan pendekatan kepada siswa atau kepada peserta didik. Jadi ini saya kira sesuai dengan judul ini dilaksanakan pada bulan apa ini Bu? Penelitian 2020 ya? Ya 2020 pada saat memang itu juga kami 2019 sebelum corona ya? Sebelum corona, karena pada saat corona itu setengah lagi melakukan penelitian karena anak-anak tidak ada sekolah. Ya, cuma tetap juga kita lakukan penelitian bagaimana kita mendapatkan informasi bahwa pembelajaran secara daring itu apa efektif atau tidak. Yang jelas secara asumsi kita kurang efektif. Karena yang belajar itu yang buka-buka laptop ini cuma dia punya orang tua, jadi anak main di luar. Jadi anak-anak itu kan kita harus tahu sifat anak-anak, mereka itu tidak betah. Kecuali kalau lihat game dia berapa jam dia bisa tahan, tetapi kalau lihat pembelajarannya ceramah, kalau gurunya hepo upal lango, itu langsung dari casting. Jadi itu diseminasi hari ini adalah sebagai juga wujud syarat atau pertanggungjawaban kami terhadap hasil penelitian kolaborasi. Jadi penelitian kolaborasi itu adalah penelitian yang dilakukan secara bersama-sama antara dosen dan mahasiswa dalam rangka membantu mahasiswa untuk segera menyelesaikan studi. Ya itu. Jadi ada kolaborasi S2, ada kolaborasi S3, dan ini Bu Sarini ditambah teorinya, tambah cari-cari teori tentang motivasi, teori tentang model-model pembelajaran, tambah, baru itu bikin buku, tapi tinggal nambahkan persyaratan buku itu kan misalnya minimal 150 halaman, ditambah pengantar, ditambah referensi dan seterusnya, itu sudah jadi buku. Kemudian itu menjadi inovasi di sekolah. Jadi kalau ada di salah satu sekolah ada guru yang mampu menciptakan buku atau bahan ajar ataupun media, itu bisa menaikkan peringkat sekolah. Nah, itu mohon didorong melalui kepala sekolah, kami mohon bantuan untuk selalu mendorong, memotivasi teman-teman guru untuk selalu berinovasi di dalam pembelajaran. Saya kira itu yang sebagai pengantar kami tentang secara umum. Jadi hasil penelitian ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa penggunaan atau penerapan metode inquiry terbimbing itu mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajarnya. Jadi ada dua yang dilihat di sini. Kita terapkan ini bagaimana motivasinya. Untuk menilai atau mengukur motivasi kan ada indikator-indikator motivasi, gitu kan? Indikatornya, teorinya ada itu. Indikator motivasi itu, motivasi belajar itu apa saja? Itu yang dilihat kecenderungan motivasi tinggi dan rendah itu seperti apa. Begitu juga dengan hasil belajar. Hasil belajar begitu selesai mungkin kita berikan evaluasi pada anak, kemudian hasilnya kita periksa, ternyata hasilnya bagus, melampaui target atau KKM. Nah itu berarti menunjukkan metode yang kita gunakan ini efektif. Itu saya kira, dan ternyata hasil penelitian itu menunjukkan seperti itu. Ini alhamdulillah. Dan bagaimana caranya melakukan penelitian itu mungkin ada sedikit gambaran dari Ibu Sarini. Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tentu kami tim siap untuk membantu. Kalaupun juga begitu, teman-teman guru ingin meningkatkan karir, ingin melakukan PTK, itu bisa kolaborasi dengan kami. Ya, untuk minta diarahkan, dibimbing, silakan saja. Dan itu kalau ada permohonan dari kepala sekolah, tujukan ke mana, ke Kaprodi atau ke fakultas untuk bisa minta bantuan bimbingan. Itu bagus dan bermanfaat bagi kami juga itu. Kami
juga mengabdikan ilmu ke sekolah gitu, itu sebagai pengabdian ya, nggak usah dibayar ya, penting apa yang kami bimbingkan itu bisa nggak usah pikir-pikir harus mau dibayar nggak usah, kalau ada tidak apa-apa juga tapi itu tidak jadi tuntutan. Yang penting kami bisa menularkan ilmu ke sekolah, manfaatkan ya kehadiran kami, keberadaan kami di UNBP. Mau melambang atau balap sih ya, ya cuma lompat pagar, tapi jangan lompat lewat setong dapat tangkap ya. Oke, saya kira itu sebagai pengantar saya. Tadi sudah dimotivasi oleh Kaprodi, kalau ada teman-teman guru yang ingin, silakan mau meditasi, mau amatir putar ya. Apalagi juga sekarang sebagian dilakukan secara daring. Jadi mahasiswa yang di Papua atau di mana itu daring. Sekarang saya yang mengajarkan metodologi penelitian pada mahasiswa di Malang, ini sedang berlangsung. Saya bilang saya mau diseminasi dulu sedikit. Ya, saya kira demikian pengantar dari saya secara garis besar. Penelitian yang dilakukan oleh Bu Sarini Mopa ini tentu sudah seperti itu hasilnya, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh, menjadi motivasi bagi teman-teman guru untuk juga melakukan hal yang sama, selalu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukannya dan mencari alternatif tindakan apa, metode apa, media apa, model pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kalau ada diskusi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 75 Kota Tengah Kota Gorontalo, Bapak Ibu Guru, dari istimewa calon magister, karena ini belum wisuda. Ibu Sarin ini belum wisuda, jadi baru calon magister. Dan juga Bapak Profesor Dr. Abdul Haris Panay, SPD, MPD, beliau sebagai ketua tim peneliti dan saya sebagai anggota beliau. Jadi anggota pertama, kemudian anggota kedua adalah Ibu Sarini. Jadi kegiatan ini diseminasi hasil penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Alhamdulillah hari ini tanggal mundur, harusnya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober, tapi karena satu dan lain hal, nanti hari ini bisa dilaksanakan. Jadi terima kasih banyak, terutama sekolah yang telah menerima hasil diseminasi ini. Mudah-mudahan beroleh manfaat, terutama bagi guru di dalam hal penerapan model pembelajaran inovatif. Jadi yang diambil itu adalah model pembelajaran inkuir terbimbing. Mudah-mudahan dalam pembelajaran Bapak Ibu mengimplementasikan atau mencoba mengaplikasikan 1-2 model untuk dapat menggenjot semangat belajar siswa dan juga hasil belajar siswa. Demikian, kebetulan saya juga sebagai Kaprodi Dikdas. Siapa tahu Bapak Ibu mau melanjutkan studi ke S2, jadi kuliahnya insya Allah 3 semester bisa selesai. Jadi 2 semester kuliah full, ketiga semester itu adalah penyelesaian tugas akhir atau tesis. Mudah-mudahan siapa tahu Bapak Ibu ada alumni saya di sini. Karena saya lihat mukanya, saya lihat tidak kenal. Saya lihat tadi, aduh ini berarti anak saya. Baik, melalui kesempatan ini saya berharap kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Haris Panay, MPD selaku Ketua Tim Peneliti Kolaborasi, untuk mengantarkan bagaimana penelitian ini bisa terjadi, dan juga Kepala SDN 75 untuk membuka secara resmi kegiatan diseminasi hasil penelitian. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian
tentang meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inquiry terbimbing di sekolah dasar. Pada awal penelitian, sebelum menggunakan metode inquiry terbimbing ini, ya, motivasi dan hasil belajar siswa masih rendah. Kemudian setelah menjelaskan dan menggunakan inquiry terbimbing itu melalui siklus, ya. Jadi siklus, ada 2 siklus, yaitu siklus pertama yaitu motivasi dan hasil belajar siswa diharapkan meningkat. Kemudian dilakukan refleksi, dan setelah melakukan refleksi dengan menjelaskan menggunakan inquiry terbimbing, ya, masuk pada siklus kedua yaitu motivasi dan hasil belajar siswa sudah meningkat. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini bersifat penelitian tindakan kelas, dilaksanakan pada kelas 6 sekolah dasar. Kemudian tempat penelitian tindakan kelas ini didasarkan atas pertimbangan. Yang pertama, lokasi tersebut dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti. Kemudian lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang mudah dijangkau baik dari segi waktu, biaya, tempat maupun tenaga. Waktu penelitian di kelas 6 ini itu di awal selama 7 bulan, dari bulan Agustus 2019 sampai bulan Maret 2020. Variabel, ada 3 variabel, yaitu variabel input, proses, dan variabel output. Di sini ada hasil belajar seluruh siswa kelas 6 sekolah dasar memenuhi KKM untuk mata pelajaran IPS. Jadi saya ambil pada mata pelajaran IPS. Ini menunjukkan bahwa adanya model pembelajaran inquiry terbimbing membuat siswa kelas 6 lebih mudah memahami materi pelajaran yang diajarkan, sehingga berdampak positif dalam peningkatan hasil belajar sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Jadi keseluruhan ditemukan bahwa terdapat 13 orang siswa atau 50. Jadi jumlah siswa seluruhnya ini ada 24 siswa. Nah, terdapat 13 orang siswa itu atau hanya 54,2% dengan motivasi tinggi, kemudian hasil belajar yang memenuhi KKM. Meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran inquiry di kelas 6. Hal ini dibuktikan dari hasil skor pengamatan. Pengamatan awal itu sebesar 54,92% dalam kriteria motivasi rendah, naik menjadi 67,25% dalam kriteria motivasi tinggi. Kemudian pada siklus 1, dan kembali naik menjadi 85,50% dalam kriteria motivasi sangat tinggi pada siklus 2. Jadi setelah menggunakan metode model pembelajaran inquiry ini, ya, motivasi yang tadinya rendah menjadi 85,50%. Hal ini secara teori bahwa pembelajaran inquiry terbimbing efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterampilan proses sains siswa. Pembelajaran dengan model inquiry terbimbing merupakan suatu model pembelajaran di mana guru membimbing siswa untuk terlibat aktif dalam melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi baik secara individual maupun kelompok.
Jadi guru mempunyai peran aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahan masalah. Kemudian model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Ya, jadi ini saya melakukan penelitian ini pada kelas 6. Ya. Jadi bisa juga dicoba mungkin pada kelas 4 atau 5. Jadi kesimpulannya, meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing di kelas 6. Hal ini dibuktikan dari hasil skor pengamatan awal sebesar 54,92% dalam kriteria motivasi rendah naik menjadi 67,25% dalam kriteria motivasi tinggi pada siklus 1 dan kembali naik menjadi 85,50% dalam kriteria motivasi sangat tinggi itu pada siklus 2. Hal ini bermakna bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing sangat dibutuhkan untuk menjadi stimulus dalam proses kegiatan pembelajaran yang efektif agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing di kelas 6. Hal ini dibuktikan dari hasil skor pengamatan awal sebesar 37,50%. Siswa yang memenuhi KKM naik menjadi 83,33%. Siswa yang memenuhi KKM pada siklus 1 dan kembali naik menjadi 100% siswa yang memenuhi KKM pada siklus 2. Hal ini bermakna bahwa hasil belajar dapat ditingkatkan melalui penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing yang digunakan oleh guru dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang efektif dalam penggunaan model pembelajaran inquiry. Jadi itu kesimpulan dari meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inquiry terbimbing di sekolah dasar. Jadi saya meneliti pada kelas 6. Terima kasih.